Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis senior Desy Ratnasari, selektif pilih pasangan. Setelah sekian lama menyendiri usai bercerai pada tahun 2000 silam, Desy Ratnasari mengungkapkan bahwa dirinya kini tengah dekat dengan seorang pria. Desy Ratnasari mengungkapkan bahwa dirinya tidak menutup diri untuk dekat dengan seseorang. Namun, Desy Ratnasari mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangan dan mencari yang cocok, di mana Desy Ratnasari memiliki kriteria sendiri untuk calon imamnya. Di samping itu, Desy Ratnasari juga ogah dengan pria lajang. Jika menemukan pasangan sesuai dengan kriterianya, Desy Ratnasari mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menikah. Berikut wawancara dengan Desy Ratnasari. Sebelum pandemi saya sudah kembali itu dengan Bu Yangka, tapi kan karena pandemi Bu Yangka tidak bisa tayang di XX1, mereknya nanti gitu ya. Nah terus di bioskop, terus kemudian insya Allah sih katanya tahun depan ini akan tayang 2023. Yang film kedua saya sudah ada Keluarga Selamat, tapi juga ini biasa karena pandemi kan biasa produser lah mau tayangnya kapan, lihat situasi market gini-gini segala macam itu juga. Yang saya tahu apakah akan tayang atau akan dibeli oleh TV kabel itu sudah saya belum tahu ya, itu udah ranahnya produser. Kemarin saya baru selesai menyelesaikan satu film horor remake dari zaman dulu. Ini adalah boleh dibilang film keempat setelah saya kami. Saya senang bergabung di sini karena Pak Arwes tentu memahami pola kerja saya sebagai anggota DPRD. Jadi saya diberikan kelonggaran untuk bisa menyesuaikan waktu kerja. Toh saya juga bukan yang utama. Tapi yang saya suka dari film ini adalah bahwa saya diberikan kesempatan bisa menunjukkan bahwa relasi suami istri antara kiai dengan ibunya itu yang diinginkan oleh Mbak Ningnya, oleh Ning Hilma ini adalah makmum yang boleh bersuara, makmum yang boleh mengingatkan terhadap imam, tapi dalam konteks romantis. Gitu. Nah ini yang ingin kami ciptakan di dalam konteks ini. Menurut saya ini apa ya? Boleh dibilang adalah cita-cita saya, gitu, cita-cita pribadi saya bahwa sebuah perkawinan yang memang menyenangkan dan membahagiakan bagi kedua belah pihak adalah ketika seorang imam terbuka telinganya kalau memang makmumnya bersuara karena salah imamnya diingatkan oleh makmum tidak menjadi problem gitu. Tapi cara mengingatkan juga ini untuk sesuatu yang sangat itu memang cita-cita saya kalau sebuah perkawinan. Ternyata begitu ketemu kemarin saya baca sinopsisnya aja kayaknya cepet banget kan 1 minggu ya. Begitu saya baca, wow ini keren banget gitu bahwa Islam mengedepankan juga perempuan boleh bersuara dalam konteks perkawinan. Tapi selama disampaikan dengan santun dan suami juga terbuka, tidak hanya mengedepankan egonya, dia juga mau untuk mendengarkan bahwa dia sebagai imam tidak melulu adalah satu sumber kebenaran. Jadi sekarang kan kata Desy sempat vakum dan akhirnya comeback, dan comebacknya pun bisa dibilang di 2 PH besar dan dengan film-film yang besar juga. Apakah ini menjadi standar terbaru dari seorang Desy Ratnasari untuk harus besar-besar nih kalau saya mau comeback, atau seperti apa sih Desy sekarang kalau main film? Dari zaman dulu nenek saya selalu ajarin gitu. Apapun yang Allah berikan di depan mata, laksanakan, lakukan yang terbaik. Karena itu adalah pilihan yang terbaik menurut Allah. Selama kamu bertakwa. Jadi saya niatnya adalah pokoknya mah gimana caranya jadi orang yang baik, gimana caranya memperbaiki diri, insya Allah itu Allah akan mudahkan dan dekatkan dengan hal-hal yang baik juga. Jadi prinsipnya seperti itu. Apakah saya baik sekarang masih belum baik? Tapi maksudnya ikhtiar untuk mengarah ke kebaikan itu harus terus dilakukan sehingga pekerjaan apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk Allah. Dan saya nggak milih juga. Dan alhamdulillah ini kan ada beberapa tawaran misalnya. Saya selalu almarhumah ibu saya juga selalu mengajarkan istighfar nak, nanti kecenderungan hatimu lah yang akan menentukan kemana pekerjaan yang akan kamu kerung-cereng akan dilancarkan. Nah ini tuh paling lancar banget. Nah ini dia Mas Syarifnya kalau paling lancar banget sama dia. Ini oke, semuanya oke. Saya bilang pokoknya saya kalau weekend insya Allah aman
weekdays biasanya ada raker dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah bisa dikelola. Jadi semua ini adalah takdir Allah, pada Allah mudahkan bahwa semuanya pas, semuanya terima dengan jadwal, semuanya terima dengan urusan salary. Jadi alhamdulillah dimudahkan Allah, semoga juga ini akan dimudahkan Allah untuk kemudian menampilkan sesuatu yang berbeda. Saya jadi orang Jawa, mungkin atau bisa gitu ya, kumaha caranya gitu. Tapi ya udah, alhamdulillah ini adalah pelajaran. Kenapa saya sangat senang sekali dan enjoy banget gitu ya, menikmati sekali kembalinya saya ke dalam dunia acting. Karena menurut saya di dalam dunia acting itu kita selalu belajar menjadi orang lain yang belum tentu kita akan pernah mengalami kehidupan itu dalam dunianya dan tidak perlu mengalami hal itu dalam dunia nyata. Saya bisa belajar bahasa Jawa, nggak harus jadi orang Jawa, gitu. Saya juga bahasa Padang, nggak harus jadi orang Padang, gitu. Dan ini adalah pengayaan pengalaman hidup saya, menurut saya untuk bisa memahami konteks-konteks kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita setiap hari, yang mana kita wakili mereka di dalam konteks kehidupan. Sebagai perempuan, ada nggak sih semacam refleksi atau ikut berempati dengan apa yang diperankan itu? Ada hal apa yang menurut saya yang terpenting ini, perempuan itu di dalam semua kehidupan, menurut saya ketika saya belajar artis dan juga skenario ini, poros yang mengatur kedamaian, poros yang mengatur kebahagiaan, poros yang mengatur ketenangan, poros yang bisa memunculkan kemarahan gitu. Jadi menurut saya adalah kalau ada lagunya siapa yang Who Run the World? Girls. Beyonce. Yes. Ya di dalam cerita ini ada bagaimana ya sebenarnya kayak gitu. Allah memberikan kodrat untuk kemudian dengan kasih sayangnya, dengan bagaimana mengatur tanpa laki-laki merasa diatur. Nah di dalam konteks Umi itu adalah perempuan yang atur sebenarnya, tapi semua nggak ngerasa diatur. Semua ibu rela untuk diatur Umi. Menurut saya ini nggak mudah juga untuk bisa menampilkan bagaimana ketegasan sampai orang merasa nyaman dengan ketegasan itu, mengatur orang, tapi orang juga merasa nyaman dan manut dengan aturannya itu. Nah, ini juga menurut saya kayaknya harus belajar banyak banget. Tapi dengan usia saya, insya Allah lah, pengalaman hidup dengan telinga terbuka, mata hati terbuka, mata terbuka, mendengarkan arahan-arahan dari saudara dan juga tim kerja, insya Allah bisa menjadi harmoni. Yang terpenting, kalau ada yang lucu dari Torik bilang gini, kayaknya Umi lu banget deh, Des kan? Jangan ngomong gue gitu ya, aku bilang gitu. Kayaknya gue gak ngatur laki deh, kan gak ada laki dalam hidup gue, dia ketawa. Jadi menurut saya ada satu. Berita selanjutnya datang dari Torik bantah kabar Fuji ditolak keluarga Halilintar. Nama Fujianti Utami, adik ipar Vanessa Angel, nampaknya mulai sering disebut-sebut di tengah keluarga besar Gen Halilintar. Torik mengatakan kedua orang tuanya kini sesekali mulai menanyakan sosok kekasih anaknya itu. Hanya saja Torik belum menemukan waktu yang tepat untuk membawa Fuji berkenalan dengan orang tuanya. Hal ini juga sekalian membantah kabar Fuji ditolak mentah-mentah oleh Gen Halilintar. Torik pun tidak mau sesumbar soal memperkenalkan Fuji ke keluarganya. Ia pun berharap suatu saat nanti ia bakal percaya diri menyiarkan pertemuan orang tuanya dengan Fuji. Namun demikian, meski belum pernah bertemu, tak berarti hubungan mereka hanya sekadar main-main. Berikut wawancara dengan Torik dan Fuji. Jangan di-spill guys. Dikit aja. Nah, kalian udah pernah ketemu keluarga nggak sih? Udah jangan maju-maju. Udah sih. Belum. Tapi Umi sama Abi udah sempat nanya apa segala macam, udah sempat dikenalin atau video call gitu. Udah sempat nanya tapi belum sempat ketemu aja. Ditunggu kapan bisa ketemunya insya Allah. Tapi hubungan kalian gimana sih sekarang? Udah mulai serius gitu. Usahakan serius. Cincin kemarin buat apa? Cincin kemarin tuh gimana ceritanya? Boleh dong? Jadi rame. Ini ngikutin tangan. Iya, rahasia untuk tanggal 99 nanti. Tapi udah nggak sabar tuh komennya sekarang saat ini. Hubungan kalian seserius apa sih saat ini? Serius. Gimana cara jelasin seriusnya? Maksudnya udah ada planning tahun kapan apa segala macam? Udah menentukan tanggal atau belum? Tahun ini ya, Torik? Gitu mungkin.
Oh kalau bisa ya, nggak bercanda. Maksudnya sekarang lagi fokus perbaiki diri masing-masing, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan gimana juga jadi lebih baik. Puji gimana ngelihat keseriusan Tori? Aku lagi sibuk buat ngurusin 99, tunggu aja apa nanti ya. Doain aja yang terbaik. Tapi kalau untuk nikah muda Puji sendiri siap gak? Bisnisnya gitu, bisnisnya gimana? Bisnis aku yang pada sawer, alhamdulillah lancar ya. Sering banget sold out, sama bisnis Mama Puji juga lancar banget, makasih. Yuk teman-teman sambil jalan ya. Kita Kemarin buru-buru. tuh kan ada tulisan schedule lagi. dulu. Yuk, tolong dong teman-teman buka jalannya ya buat Abang Tori sama Uti ya. Yuk, tolong dong teman-teman, tolong dong. Kita kan udah ini nih kasih. Yuk teman-teman tolong dong dibuka jalannya. Untuk nikah muda gimana Tori? Sambil jalan gimana tuh? Sambil jalan dong, tolong. Sayang spill nggak? Spill dong. Kata Uti jangan di spill guys. Dikit aja. Kalian udah pernah ketemu bosnya nggak sih? Udah jangan maju lagi. Udah sih. Belum. Tapi Umi sama Abi udah sempat nanya apa segala macam, udah sempat Udah dikenalin sempet atau video nanya, call gitu. tapi belum sempat ketemu aja. Ditunggu kapan bisa ketemunya, insya Allah. Tapi hubungan kalian gimana sih sekarang? Udah semakin mulai serius ya, jenjang serius gitu. Insya Allah diusahakan serius. Cincin kemarin buat apa? Cincin kemarin tuh gimana ceritanya, boleh dong? Jadi rame. Ini ngikutin tangan. Iya, rahasia untuk tanggal 99 nanti. Tapi Udah nggak sabar tuh gimana komennya sih sekarang Puji saat kemarin. ini? Hubungan kalian seserius apa sih saat ini? Serius. Gimana cara jelasin seriusnya? Maksudnya udah ada planning tahun kapan apa segala macam? Udah menentukan tanggal atau belum? Tahun ini ya, Tori? Gitu mungkin. Oh kalau bisa ya, nggak bercanda. Maksudnya sekarang lagi fokus perbaiki diri masing-masing, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan gimana juga jadi lebih baik. Puji sibuk apa sih? Gimana ngelihat keseriusan Tori? Aku lagi sibuk buat ngurusin 99, tunggu aja apa nanti ya. Doain aja yang terbaik. Tapi kalau untuk nikah muda Puji sendiri siap gak? Bisnisnya gitu, bisnisnya gimana? Bisnis aku yang pada sawer, alhamdulillah lancar ya. Sering banget sold out, sama bisnis Mama Puji juga lancar banget, makasih. Yuk teman-teman sambil jalan ya. Kita Kemarin buru-buru. tuh kan ada tulisan schedule lagi. Yuk, tolong dong teman-teman buka jalannya ya buat Abang Tori sama Uti ya. Yuk, tolong dong teman-teman, tolong dong. Kita kan udah ini nih. Berita selanjutnya datang dari Fandi Christian, eksplor bakat akting di film horor. Pemain film Fandi Christian diajak berakting film horor Perjamuan Iblis. Fandi Christian menerima tawaran peran dalam film tersebut sebagai salah satu caranya untuk mengeksplor akting. Sebelumnya, Fandi Christian dikenal sebagai pemain sinetron dan film televisi. Setelah vakum selama 2,5 tahun dari industri televisi, Fandi Christian kembali lagi ke film lewat Perjamuan Iblis. Film Perjamuan Iblis bercerita tentang ibu yang berusaha melindungi anaknya yang akan dijadikan tumbal si ayah yang bersekutu dengan iblis. Keputusan Fandi Christian untuk kembali berakting tidaklah mudah baginya untuk memulai lagi berakting setelah menerima beberapa tawaran bermain di web series. Fandi Christian sedang berupaya untuk mencari ruang baru agar mengeksplor bakat aktingnya yang belum pernah dilakukannya hingga memilih vakum dari layar televisi. Berikut wawancara dengan Fandi Christian. Sekali kalau kalian nggak suka ya, dan maaf. Saya berusaha memblok nggak sih, kayak komentar negatif kayak gitu tuh? Nggak dipikirin. Enggak. Cuma aku selalu untuk lebih semangatin dari aku tahu kalau sometimes itu bikin dia sedikit bad, pasti dong. Saya bullshit banget kalau kamu dapat sesuatu komen yang jelek, apalagi gak dari satu orang, mood kamu nggak terganggu, nggak mungkin bisa terganggu. Oke, terima kasih banyak. Oke, lagi banget sama kalian. Mau foto dulu? Boleh foto. Mas, lihat di sini ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Kak, apa hitam? Oke,
HP hitam kak. Ya. Thank you. Bebas sih mereka mau ngasih. Ini nyaman kita, ini caranya kita. Ya kalau suka kita senang sekali, kalau kalian nggak suka ya dan maaf. Kayak berusaha memblok nggak sih Mas? Kayak hal komentar negatif kayak gitu tuh? Nggak dipikirin ya. Enggak. Cuma aku selalu untuk lebih semangatin dari aku tahu kalau sometimes itu bikin dia sedikit bad mood pasti dong. Saya bullshit banget kalau kamu dapat sesuatu komen yang jelek, apalagi gak dari satu orang, mood kamu nggak terganggu, nggak mungkin bisa terganggu. Oke, terima kasih banyak. Oke, lagi banget sama kalian. Boleh foto. Mas lihat di sini ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Kak, HP hitam kak, HP hitam. HP hitam kak. Ya. Thank you. Bebas sih mereka mau ngasih. Ini nyaman kita, ini caranya kita. Ya kalau suka kita senang sekali, kalau kalian nggak suka ya dan maaf. Kayak berusaha memblok nggak sih Mas? Kayak hal komentar negatif kayak gitu tuh? Nggak dipikirin ya. Enggak. Cuma aku selalu untuk lebih semangatin dari aku tahu kalau sometimes itu bikin dia sedikit bad mood pasti dong. Saya bullshit banget kalau kamu dapat sesuatu komen yang jelek, apalagi gak dari satu orang, mood kamu nggak terganggu, nggak mungkin bisa terganggu. Oke, terima kasih banyak. Oke, lagi banget sama kalian. Boleh foto. Mas lihat di sini ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Kak, HP hitam kak, HP hitam. HP hitam kak. Ya. Thank you. Bebas sih mereka mau ngasih. Ini nyaman kita, ini caranya kita. Berita selanjutnya, usai vakum 10 tahun, Putri Patricia kembali berakting. Putri Patricia kembali terjun ke dunia akting setelah 10 tahun vakum di industri film cukup lama. Putri Patricia menandai kembalinya ke industri film Indonesia setelah dilibatkan dalam film Perjamuan Iblis. Film horor tersebut menuntaskan rindu akting Putri Patricia. Putri Patricia tidak pernah berencana kembali terjun ke industri hiburan tanah air. Takdir membawa Putri Patricia kembali berakting film. Begitu akting lagi di depan kamera, Putri Patricia mengaku grogi dan deg-degan. Ketika rindu akting itu dituntaskan, Putri Patricia mengaku masih betah menjomblo. Putri Patricia masih menikmati kesendiriannya dan belum memikirkan rencana untuk menikah. Sejauh ini Putri Patricia tetap berusaha mencari pasangan terbaik, namun soal pasangan hidup, Putri Patricia pasrah dan tidak mau ambil pusing. Berikut wawancara dengan Putri Patricia. Saya Gak di dunia entertain 10 tahun ada ya? 10 tahun, gue udah gak inget kapan terakhir bener lama. Karena kan saya waktu itu sempat ada di suatu TV station berita. Habis itu saya coba kerja yang lain gitu kan, pengen cari pengalaman lah ya, karena kan gue di dunia ini udah dari gue kecil gitu kan. Jadi pengen tahu dunia lain, dunia luar tuh seperti apa gitu. Jadi lumayan lama sih. Selama 10 tahun itu mungkin boleh diceritain ke Putri ngapain aja? Kegiatannya. Ya itu, saya ada yang coba kerja kantoran, ya, berhubungan dengan pengadaan sesuatu. Pengadaan, terus abis itu saya sempat mungkin kalau singkatnya lebih ke politik lah gitu ya. Terus sempat ada di stasiun TV berita gitu. Jadi ya itu sih. Tapi ujung-ujungnya balik lagi. Emang dunia ini tuh ngangenin loh, bener loh. Ngangenin banget. Tapi kemarin itu alasannya murni karena bosen aja apa gimana? Oh enggak, sebenarnya awalnya itu karena jadi di stasiun berita ini tuh memang dari awal TV station ini dibangun, saya pingin banget untuk bisa kerja gabung di situ. Cuman waktu itu keadaannya tidak memungkinkan saya untuk bergabung. Nah, pada akhirnya kemarin saya bergabung, bisa akhirnya mereka ajakin, terus ya udah, gue tinggalin lah semua untuk masuk ke
station itu gitu. Di film ini Kak Putri sendiri takut nggak sih sama yang mistis-mistis? Kalau gue sampai nggak perlu ngeliat sih ya, karena gue nggak tahu bentukannya kok kayaknya horor ya. Kalau denger cerita orang yang katanya bisa ngeliat, katanya kan serem kan, jadi ya enggak sih. Kan gue ceritanya jadi guru agama ya, jadi kalau misalnya sampai ya Tuhan please tapi jangan sampai, kalau misalnya itu kan gue tinggal berdoa aja ya. Mudah-mudahan gue nggak segitu takutnya sampai untuk lupa berdoa sih. Ini syuting film horor udah berapa kali kalau boleh tahu sama ini? Nah, sekarang ini tuh kayaknya memang bukan dari sekarang ini ya, kayaknya memang tendensi untuk film horor sekarang Indonesia tuh makin naik lagi ya kayaknya ya. Jadi memang horor tuh masih dinikmatin banget oleh banyak orang. Jadi film yang satu lagi project ini juga horor gitu, dan abis itu saya juga ada ditawarin sama pihak lain horor tapi komedi. Kayaknya memang horor semua gitu ya. Jadi ya kalau misalnya so far sampai project yang sekarang dan nanti ya berarti 4 kali ya, udah 4 horor itu film ya. Bedanya tantangannya apa yang besar di film horor buat Kak Putri ini? Syutingnya kalau yang waktu itu syutingnya enggak dong, kayaknya nggak pernah syuting malam sih untungnya sih, karena nggak pernah ketemu hantu ya. Jadi tantangannya untuk yang bener-bener menantang banget sih belum ada sih, belum ada. Kayak yang nanti ini yang di project ini juga karena ibu kepala sekolah, jadi kan kita syutingnya pasti daytime ya, jadi nggak sampai malam atau nggak sampai ke tempat yang serem-serem gitu. Mbak Putri ini setelah bertahun-tahun sekarang akhirnya memutuskan buat comeback lagi itu kenapa sih? Sebenarnya bukan gue, gimana ya, ini nih yang selalu, yang memang kalau ya ini yang gue selalu ngomong ke orang-orang gitu kan ya, gue nggak rencana untuk comeback sebenarnya, tapi kebetulan waktu sebelum gue mulai project film yang kemarin ini, jadi gue kayak ada di hati tuh kayak aduh gue kangen loh sebenarnya syuting. Nah setelah gue ngomong itu, nggak lama gue dapet tawaran film itu yang sebenarnya karakter gue itu udah diisi oleh orang lain, yang mereka udah tes look, udah foto, pokoknya udah semua tinggal syuting. Entah bagaimana tiba-tiba orang itu nggak jadi, masuklah gue. Begitu gue masuk, seminggu kemudian kita langsung syuting. Emang kalau udah jalannya Tuhan ya, jadi memang gue nggak ada niat, karena kan kalau misalnya niat gue mau comeback nih, gue akan hubungin orang ke sana ke sini, enggak, malah justru gue dapet tawaran dulu, baru gue yang oke. Gue dapet tawaran terus habis itu oke, ya udah gitu. Jadi kayak ya memang gue harus kembali lagi. Habis ini bakal ngelanjutin kembali lagi di dunia entertainment, apa mau ada sesuatu goals yang mau dicapai lagi Kak? Karena gue udah tua ya, jadi kayaknya untuk goals nggak ada ya, karena gue tuh yang lebih sekarang itu berserah kepada rencana Tuhan. Maksudnya kayak karena misalnya nih ya kita punya goals, tapi itu bukan jalan hidup kita, terus kita memaksakan kan, kalau Tuhan Big Boss bilang nggak boleh kan ya nggak boleh ya. Terus nanti daripada kecewa atau kita melakukan hal-hal yang nggak baik kan, mendingan sekarang ini gue lebih ke yang oke, Tuhan terserah, Tuhan punya rencana apa terhadap diriku, gue akan ikutin dengan senang hati karena rencana Tuhan kan yang terbaik. Jadi ya gue ikutin aja rencana Tuhan apa, karena kan gue nggak nyangka gue bisa di sini ketemu dengan kalian gitu kan. Jadi ya ikutin aja, santai, woles kalau anak zaman sekarang. Selama 10 tahun itu kan nggak ketemu sama, ibaratnya nggak ketemu sama kegiatan di dunia entertain nih. Apa yang didapat sih, pelajaran apa? Mungkin lebih emang ngangenin atau gimana sih? Kangen. Selama 10 tahun itu? Kangen kayak yang ya nggak tahu ya, gue nggak kangen dengan pulang pagi terus harus berangkat pagi lagi, nggak, karena gue nggak pakai driver dan gue nggak ada asisten, jadi benar-benar semua sendiri gitu. Nah jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh sempat ada pikiran, aduh gue kangen banget loh, kayak gue kangen dengan suasananya gitu. Tapi kalau misalnya ngebayangin gue harus pulang pagi pergi pagi, itu yang gue nggak kangen gitu kan. Nah, cuman untungnya katanya sekarang kerja tuh udah yang jamnya tuh udah jam manusiawi katanya. Jadi ya mungkin ini gue kayak ibaratnya Tuhan tuh kayak yang oke, put, daripada lu cemplungin langsung ke tengah laut, mendingan pelan-pelan nih dari pantai, 1 kaki 2 kaki pelan-pelan masuk gitu. Tadi katanya Karir lancar untuk pasangan sendiri. Kenapa? Seperti apa nih sekarang, udah ada pasangan apa masih santai aja sih? Santai lah, again gue nggak yang kayak apa ya,
menyerahkan total diri kepada Tuhan. Tuhan mau bawa gue kemana, terserah gue ngikut. Tapi ya kita sebagai manusia kita harus usaha gitu kan, kita nggak bisa duduk di rumah cuma nonton. Berita selanjutnya datang dari Sintiara Alona, laporkan mantan kuasa hukum atas dugaan pencurian. Artis Sintiara Alona kembali melaporkan mantan kuasa hukumnya Dian Fitriani ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya Waryono Ahmad, Sintiara Alona kali ini melaporkan Dian Fitrianti terkait kasus dugaan pencurian. Sintiara Alona menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi. Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furniture. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Atas laporan tersebut, Dian Fitrianti disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Berikut wawancara dengan Sintiara Alona bersama kuasa hukumnya. Ya, Mas, Mbak, bisa diceritakan kedatangannya kedatangan Polda ada apa nih maksud dan tujuannya? Saya melaporkan salah satu mantan pengacara saya lagi. Yang pertama sudah kan, yang gelarnya Dokter Halim Darmawan, dan sekarang adalah mantan pengacara saya, yaitu adalah Dian Fitrianti. Saya laporkan. Jadi di sini saya pernah menjalani hukuman karena kesalahan saya, dan saya merasa walaupun mereka itu adalah kuasa maksudnya lawyer, tapi mereka melakukan tindak pidana yang menurut saya tindak pidana yang salah. Saya rasa ya untuk di hakimin juga bisa. Ini kasus apa Kak Alona kalau boleh tahu? Kasusnya lebih jelasnya lagi untuk kepada kuasa hukum saya. Bang, ini atas kasus apa Bang laporan Alona Bang kepada FD ini? Jadi ini yang Ibu Alona ambil upaya hukum itu baru sebatas yang diduga ya, sebatas pasal 362. Berarti mengambil barang di rumahnya Ibu Alona tanpa izin Bu Alona. Ya. Itu waktu kemarin kan tanggal 22 Juli 2022 kita kan sudah sempat klarifikasi, sudah ada jawaban. Terus kita sempat datang juga ke sana, tapi ya setelah kita klarifikasi di sana itu tetap mengelak, tidak mengetahui ya, tidak mengetahui rumah yang friendly dan sebagainya. Setelah itu tim lapangan kami investigasi ke rumah Ibu Alona, kan ada dua nih, yang Foresta sama Greenwich. Nah, investigasi ke sana ditemukan alat bukti bahwa ya saudara beliau Dian itu memang pernah ke sana. Kita ambil keterangan juga dari saksi-saksi, itu ada pihak keamanan, ada juga bukti-bukti yang lainnya. Saya rasa setuju dan cukup. Dalam laporan ini barang bukti yang dibawa apa kalau betul? Ada banyak. Kalau tidak ada bukti, tidak akan mungkin ada namanya kita diterima laporan kami. Salah satunya bukti apa Bang? Foto atau rekaman polis ada apa kan gitu ya, namanya barang-barang yang merasa dirugikan oleh Ibu Alona. Tinggal nanti pengembangannya itu kan kewenangan pihak kepolisian kan untuk menyelidikkan di lapangan. Menurut saya seorang pengacara yang mengambil barang-barang dalam rumahnya klien tanpa izin, menurut saya itu tidak ada kode etik. Seorang pengacara itu harusnya membela dalam perkara yang namanya kliennya dalam perkara hukum gitu loh. Tapi ini tidak, malah sebaliknya gitu loh. Jadi mereka berharap sekali kalau saya itu lama mendekam di penjara, dan saya tahu
informasi itu semua saya dapatkan setelah saya keluar dari tahanan ya. Saksi pun ada jelas, dan target mereka bisa semena-mena karena mereka sangat yakin kalau saya itu bakalan lama. Tapi Allah ya, saat saya puasa, saat saya tahajud tengah malam, Allah berkata tidak, maka terjadilah, tidak melaksanakan apa yang mereka inginkan. Kalau boleh tahu, ngomong langsung Mbak sama pengacara itu ketika tahu barangnya pada hilang, pernah ngomong langsung nggak atau? Pernah sekali di saat itu dia kunjungan, dan sebelum dia kunjungan itu kan ada asisten saya yang mengunjungi saya, dengan dia mengadu kepada saya, furniture saya diambil dan ada beberapa tas saya diambil. Dan saat dia berkunjung pun saya tahu tas itu yang dia pakai itu tas saya, cuman saya nggak berkutik karena saya di dalam saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Saya butuh sosok orang yang bisa membela saya. Saat itu saya tidak bisa berapa-apa, tapi jujur saat itu saya marah. Saat saya marah di dalam ruangan, lalu dia meninggalkan saya begitu aja tanpa ada kata apapun. Dan bahkan sampai sekarang pun tidak ada komunikasi, tidak ada etikat baik. Padahal saya ingin bisa dimusyawarahkan, tapi ternyata biarlah pihak berwajib yang melakukan tugasnya, karena saya yakin walaupun seorang lawyer, kalaupun terbukti melakukan tindak pidana, tindakan yang melanggar hukum, pasti juga akan diadili seperti yang saya pernah lakukan. Kalau boleh tahu barang apa aja sih Kak yang diambil Kak di rumah Kak? Meja makan, korden, terus banyak lagi ya Kak di sana, tas, pokoknya pokoknya intinya ada barang-barang pribadi saya juga ya, kayak tas handbag saya. Terus yang lengkap itu di rumah pribadi saya tuh nggak apa, cuma sepatu saya doang. mungkin total kerugian berapa Mbak Lona? Total kerugiannya mencapai berapa kira-kira? Total ya sekarang kalau dibilang tas Hermes itu yang paling murah 200-300 juta dikali berapa ya kan. Terus alat karaoke juga saya beli di Electronic City ini, dan invoice-nya tuh, copy invoice-nya ada semua gitu. Jadi ada beberapa barang yang sangat pribadi banget yang harganya tuh ratusan juta ya, kayak gitu. Tapi ya biarlah pihak penyidik yang akan bertugas di tugas ini, saya percayakan oleh mereka semua. Saya hanya minta keadilan seperti yang saat itu saya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Masih siang kan?